mau boleh warna-warna ing budaya suasana pranyata tatan bosendi yen bengi tan beda kaya ing wancirina akeh eten-eten kesenian semake tansah anglam-lami kutha Surakarta. Pemirsa TA TV yang berbahagia, selamat malam. Kembali bersama saya Hasjaryo dalam Jagung Sar Gede hari ini Jumat tanggal 3 April 2015, minggu pertama di bulan April ini. Sebelumnya untuk semua masyarakat Solo dan sekitarnya yang beragama Kristiani, kami mengucapkan selamat merayakan hari Jumat Agung dan juga Paskah besok Minggu. Tetapi pembicaraan kita malam hari ini tidak ada kaitannya dengan hari-hari besar itu, yang lainnya itu ya, yang lainnya. Sebagaimana pemirsa ketahui dan mungkin sudah rasakan dan podo kaget kalih kula. Sabtu kemarin, Sabtu malam itu pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM itu sebesar Rp500. Jadi yang naik adalah premium dan bahan bakar solar, dan itu saja berdampak kepada aktivitas kita sehari-hari. Nah, untuk itu kita akan membicarakan persoalan pasang surut atau naik turunnya BBM ini terkait dengan moda pengangkutan yang ada di kota Surakarta. Karena itu kami sudah mengundang hadir di studio di wedangan kita pejabat dari Disubkominfo Kota Surakarta maupun dari Organda Surakarta. Yang pertama adalah saya perkenalkan, Jani pun terkenal rasa dikenal aja Jani. Ya. Sebelah kiri saya pas ya, Pak Yoska Herman Sudrajat. Beliau adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Surakarta. Selamat malam Pak Herman. Selamat malam. Oke. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Bensin muda tetap sehat ya. Buat nonton beta nih. Ya. Kemudian di sampingnya Pak Herman adalah Bapak Anindita. Namung setunggal kata toh Pak? Anindita Prayogo. Weh, jane dua kata, Iya. Pak Anindita Prayogo. Iya, Menawi ngaturi Pak Anindita. Pak Anindita, ya. Pak Anindita Prayogo. Pak Anindita adalah Kepala Bidang Angkutan di Subkominfo Kota Surakarta. Ya, selamat malam Pak Anindita. Selamat malam. Ya. Nah, kemudian samping saya, wah ini terkenal nih, Mas. Pokoknya ada perkara angkutan mesti tuslah ya iki. Pak Do ya iki. Pak Joko Suprapto. Ya. Beliau adalah saya pangkatnya sing bener apa ya? Kepala Ketua. Iya, Ketua DPC Organda DPC Surakarta. Organda Surakarta, Organda apa sih Ya, kan? organisasi pengusaha nasional angkutan Darat. Iya. di jalan. Di jalan, ya. Tapi yang bermesin saudara-saudara. Jadi kalau Siap. tidak bermesin tidak masuk. Siap. Monggo becak barang mlebu mboten. Sing bermesin tok. Aku alat nggih. Nggih. Baik, tiga narasumber kita, Pak Herman, Pak Anindita dan Pak Joko. Yang pertama saya matur ke Pak Herman lebih dahulu terkait karena saya mendengar juga sudah ada semacam kesepakatan ya Pak antara Dishub dengan pihak terkait dengan kenaikan BBM ini kaitannya dengan tarif angkutan dalam kota Surakarta. Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa. Selamat malam pemirsa TA TV. Bahwa kita ketahui bersama tadi sudah disampaikan bahwa tarif BBM ini pasang surut naiknya, turun, naik. Naik lagi nanti. Wah, ini yang saya khawatirkan. Memang kondisi yang paling kena dampaknya memang adalah transportasi. Transportasi naik pasti akan mengakibatkan kenaikan distribusi barang dagang. Termasuk juga distribusi orang. Terutama kalau orang yaitu tarifnya. Kalau truk pasti akan mempengaruhi distribusi barang. Nah, kami juga mengondisikan kedua-duanya juga. Pasti akan terjadi kalau tarif pasti kendaraan angkutan barang dan orang pasti akan berpengaruh kepada distribusi barang dan jasa. Pasti dampaknya juga perekonomian akan naik. Terutama kebutuhan barang, kebutuhan pokok. Ya, pada saat ini memang yang terutama yang kita bahas adalah angkutan orang. Di mana angkutan orang ini kalau dengan adanya kenaikan BBM
2 kali kan kita sudah naik kemarin. Yeah. Terus BBM naik, ini ya naik lagi. Kalau kita hitung dari kenaikan yang 500, memang kita hitung dengan perhitungan yang memang sudah ditentukan dengan keputusan Dirjen. Yeah. BBM ada 7 item sebetulnya. Lah BBM ini adalah salah satu penunjang di antara 7 item. Kira-kira BBM ini pengaruhnya 20% dari perhitungan kumulatif tadi. Namun tetap ketemunya naik 300. Dari kemarin ditetapkan 4.000 untuk tarif bis kota, angkutan kota untuk umum, yang untuk pelajar 2.000. Akhirnya kemarin kita rapatkan bersama dengan Organda, dengan operator BST, Batik Selotrans, angkutan kota, bis kota, taksi. Ya memang kita kalau bisa kemarin bertahan, jangan sampai naik bersama dengan Organda. Ya, karena pemikiran kita juga di satu pihak kita memikirkan operasionalnya. Kalau naik ya mesti operasionalnya biayanya akan tinggi. Tapi di satu pihak masyarakat, pelajar dan sebagainya, penumpang dan sebagainya, ya jangan naik. Gitu loh. Karena kalau naik dampaknya juga yang pengalaman tahun lalu yang naik, pengalaman tarif yang naik waktu itu penumpang itu langsung drop. Satu contoh ada Batik Selotrans yang koridor 1, koridor 2. Sudah betul-betul kita kesulit untuk merubah perilaku penumpang dari kendaraan pribadi masuk ke Batik Selotrans itu sudah bagus kemarin itu. Ya kurang lebih rata-rata 70% load factor. Setelah naik itu drop sampai hampir 50 sampai 55%. Turun lagi baru mulai naik lagi sudah stabil ini. Ini lagi naik lagi lah inilah. Sehingga kemarin diputuskan memang naik 500. Yaitu umum menjadi 4.500, yang angkutan yang pelajar 2.500. Nah, kita sepakat cepat dengan Organda menaikkan. Sebenarnya kalau tidak nanti di lapangan ya teman-teman juga akan menaikkan sehingga liar. Yang kedua dikira kita tidak cepat mengantisipasi persoalan yang ada. Ya, jangan sampai seperti itu. Makanya ini baru sementara. Kemarin diputuskan kami dan Ketua Organda, keputusan akhir adalah wali kota, SK wali kota. Kenapa kita kita lambatkan, tapi terakhir nanti ini kami akan mengevaluasi nanti dengan Ketua Organda selama seminggu. Kalau kondisinya nanti memang seperti ada sesuatu yang memang tidak imbang antara tarif dan juga permintaan masyarakat, nah kita datang lagi teman-teman kita rumputnya gimana ini, jangan sampai semua bisa hidup lah, operator juga hidup, masyarakat itu juga kalau bisa juga tarif bisa terjangkau. Itu Mas. Jadi ini latar belakangnya. Tadi kan dikatakan Pak Herman ngendika bahwa sudah ada pembicaraan dengan teman-teman, salah satunya juga Organda. Mungkin tanggapan dari penjenengan Pak Joko sebagai yang menggawangi Organda. Mundak ngenten iki terus ini kan terus sementara loh, kesepakatan saya urung enek perwaline. Terus nanti Pak Joko. Ya, terima kasih Pak Mas Saryo. Dan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Herman dari Kepala Disubkominfo Kota Surakarta memang sangat benar dan apa adanya memang seperti itu, sehingga kemarin tanggal 31 kita rapatkan bersama. Itu kita sepakat hanya untuk jangka waktu sementara. Nanti keputusan finalnya setelah bisa disetujui oleh Pak Wali gitu ya Pak ya. Jadi istilahnya ini masih bisa dievaluasi kembali. Apabila nanti terjadi kemungkinan bisa tidak sepadan, kemungkinan juga ada komplain, nah nanti kita bisa evaluasi kembali. Dalam evaluasi nanti mungkin bisa kita lebih naikkan atau bisa bahkan malah kita turunkan, karena bagaimanapun juga yang kita pikirkan itu adalah rakyat pengguna transportasi. Rakyat pengguna transportasi itu adalah rakyat kecil.
Sehingga kita bagaimana juga kita harus mengikuti pergerakan mereka, mengikuti animo dari mereka. Cukup nggak keuangan mereka, cukup nggak mereka mau naik bis kota, mau naik angkot. Karena bagaimanapun juga kita pelayan masyarakat dan untuk penyedia angkutan transportasi. Sehingga tadi benar sekali yang disampaikan oleh Pak Irman, dan kami juga mengharapkan agar kepada masyarakat umum agar kenaikan tarif ini bukan kehendak kita. Ini karena ya seperti kereta api aja, ujuk-ujuk ya. Lokomotif melaku lihat gerbongnya kapal naik 500 lah. Dengan ujuk-ujuk tadi akhirnya kita udah bagaimana caranya untuk berpacu seperti tadi yang sama Pak Irman. Kalau kita tidak segera mengantisipasi, kita tidak segera menyikapi, terjadi tarif liar. Nah, mereka yang di lapangan, mereka yang di jalan kan sudah belinya mudah. Bahan bakarnya. Nah, apa bisa untuk menarik kita terlebih seperti dulu. Nah, akhirnya dengan adanya itu ya kita mengambil sikap secara spontan bagaimana supaya semuanya bisa jalan dengan baik. Antaranya seperti itu. Baik. Nah, kita ini kudu break nih Mas nggih. Soalnya sungguhane mau sithik tok. Mas, monggo break sithik ya, Pak. Mbuh iki kan didoke apa? Ngelengo kabeh iki masalah. Nggih.